Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat ya dalam menuntut ilmunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kesetimbangan kelarutan. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam memahami kesetimbangan kelarutan melalui percobaan sederhana. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menganalisis proses kelarutan. Yang kedua, siswa dapat menghitung perhitungan kelarutan dan hasil kelarutan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan reaksi kesetimbangan kelarutan dalam larutan garam atau basa sukar larut. Yang keempat, siswa dapat menganalisis pengaruh pH terhadap kelarutan. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kesetimbangan kelarutan. Kesetimbangan kelarutan adalah sejenis kesetimbangan dinamis yang ada bila senyawa kimia dalam keadaan padat berada dalam kesetimbangan kimia dengan larutannya. Setiap jenis kesetimbangan dicirikan oleh konstanta kesetimbangan yang bergantung pada suhu. Kesetimbangan kelarutan penting dalam skenario farmasi, lingkungan, dan banyak lainnya. Materi kesetimbangan kelarutan ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan, memprediksi pengendapan, pengaruh pH, serta memahami pengaruh ion senama terhadap kelarutan suatu zat. Kesetimbangan kelarutan merupakan contoh dari kesetimbangan homogen. NaCl adalah salah satu garam yang mudah larut di dalam air. Misalkan dalam segelas air kita masukkan 1 sendok teh garam, kemudian setelah itu kita aduk. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi pada gelas tadi ialah NaCl akan larut sempurna. Setelah itu kita tambahkan lagi 5 sendok makan NaCl ke dalam segelas air tadi. Kira-kira apa yang bakal terjadi pada gelas tadi? Yang akan terjadi ialah garamnya tentu tidak akan larut lagi semuanya, ditandai dengan adanya endapan di dasar gelas. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena pada keadaan awal 1 sendok teh garam yang kita masukkan ke dalam air masih bisa dilarutkan oleh jumlah pelarut yang tersedia. Jika ditambah terus garam ke dalam air, maka jumlah pelarut yang bisa melarutkan garam akan terus berkurang, sampai pada akhirnya sudah tidak ada lagi molekul parut yang bisa melarutkan garam. Akibatnya, garam yang kita masukkan akan mengendap di dasar gelas. Keadaan di mana larutan tidak bisa lagi melarutkan parutnya disebut dengan larutan jenuh. Dapat disimpulkan bahwa segelas air punya batas kemampuan untuk melarutkan sejumlah pelarut. Kelarutan yaitu jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Secara matematika dapat dituliskan dalam rumus S sama dengan N per P dengan satuan mol per liter. Setelah itu ada garam-garam yang mudah larut di dalam air, yaitu ada 3, contohnya NaCl, KNO3, dan lain sebagainya. Ada juga garam-garam yang sukar larut dalam air, yaitu ada 3, kecuali Na2S, Na2O, K2O, dan lain sebagainya. Materi yang kedua pada kesetimbangan kelarutan yaitu membahas tentang proses pelarutan. Bisa dibaca pada yang Ibu tampilkan. Kata pelarut seperti yang kita tahu adalah ambigu. Misalkan kita mempertimbangkan keseimbangan antara zat terlarut dalam larutan dan larutan padat murni. Dalam kondisi ini, larutan jenuh berhubungan dengan zat terlarut. Menurut hukum kelarutan ideal, kelarutan suatu zat adalah sama dalam semua pelarut dengan membentuk larutan ideal. Kelarutan suatu zat dalam larutan yang ideal tergantung pada sifat penyusunnya. Dengan mengetahui nilai KSP suatu senyawa juga suhu pada endapan larutan seluruhnya, maka dapat ditentukan nilai panas kelarutannya. Seperti pada percobaan pelarutan PbCl2 yang diperoleh delta H bernilai positif. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang kelarutan hasil kali kelarutan. Kelarutan digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut.
Pada KSP, yaitu ada tetapan hasil kali kelarutan. Dalam suatu larutan jenuh dari suatu elektrolit yang sukar larut terdapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat yang itu larut. Karena zat padat tidak mempunyai molaritas, maka tetapan kesetimbangan reaksi di atas hanya melibatkan ion-ion saja dan tetapan kesetimbangan disebut tetapan hasil kali kelarutan. Selanjutnya itu ada hubungan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Oleh karena S dan KSP sama-sama dihitung pada larutan jenuh, maka antara S dan KSP ada hubungan yang sangat erat. Jadi nilai KSP ada keterkaitannya dengan nilai S. Selanjutnya itu ada contoh soal yang mencari kelarutan Ag2 CrO4 dengan menggunakan rumus kelarutan sama dengan mol dibagi volume. Hasil yang didapat yaitu 1,31 dikali 10 min 4 mol liter min 1. Selanjutnya itu materi tentang reaksi kesetimbangan kelarutan dalam larutan garam atau basa sukar larut, contohnya itu larutan jenuh garam. Persamaan reaksi kesetimbangan larutan jenuh CaF2 dituliskan sebagai berikut. Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam AX-BY sebagai berikut. Jika larutan jenuh kembali pada suhu kamar akan terbentuk kristal-kristal. Teknik ini sering dimanfaatkan untuk menghasilkan kristal pada garam yang indah bentuknya. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh pH terhadap kelarutan. Yaitu ada pH dan kelarutan basa dan pH dan kelarutan garam. pH dan kelarutan basa sesuai dengan efek ion senama, suatu basa akan lebih sukar larut dalam larutan yang bersifat basa daripada dalam larutan netral. Contoh soal dari pH dan kelarutan yaitu bisa dilihat pada yang Ibu tampilkan. Adapun untuk penyelesaian dari soal yang tadi sebagai berikut. Untuk yang B yaitu pH dan kelarutan garam, kalsium karbon CaCO3 sukar larut dalam air tetapi larut dalam larutan HCl. Materi selanjutnya yaitu pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ion senama adalah ion yang sejenis dengan ion-ion yang ada dalam sistem kesetimbangan. Untuk menerapkan rumus, ion senama harus menggunakan asas. Bunyi asasnya yaitu sebagai berikut. Jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan yang cenderung untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut. Penerapan ion senama terhadap kelarutan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pembentukan stalaktit dan stalagmit. Yang kedua yaitu pembentukan kerang mutiara yang terbentuk dari suatu objek dengan reaksi sebagai berikut. Yang ketiga yaitu pemisahan logam dengan sulfida. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi pembentukan padatan dalam larutan atau di dalam padatan lain selama reaksi kimia. Endapan yang terjadi karena adanya difusi dalam padatan. Cairan yang sudah tidak mempunyai endapan subfermentan. Pengendapan dapat terjadi jika konsentrasi senyawa melebihi kelarutan. Pengendapan dapat terjadi dengan cepat dari larutan jenuh. Pengendapan erat
Kaitannya dengan hasil kali kelarutan. Dalam pengendapan terjadi jika konsentrasi salah satu padatan berada di atas batas kelarutan. Setelah itu ada jenis reaksi pengendapan. Yang pertama persamaan molekul, yang kedua persamaan ionik, yang ketiga persamaan ionik total. Persamaan molekul contohnya reaksi antara natrium sulfat dengan barium klorida menghasilkan endapan barium sulfat dalam larutan natrium klorida. Kedua yaitu persamaan ionik, adalah persamaan yang menunjukkan spesies yang terlarut dalam bentuk ion-ion bebas. Contohnya seperti yang Ibu tampilkan. Ion Na+ dan NO3- adalah sebagian ion pendampingnya, karena dalam penulisan persamaan rumus reaksi pengendapan kita memerlukan perumusan terhadap perubahan yang sebenarnya terjadi, maka diperlukan persamaan ionik total. Yang terakhir yaitu persamaan ionik total, adalah persamaan reaksi yang menunjukkan hanya spesies yang benar-benar berperan dalam suatu reaksi, contohnya seperti yang ditampilkan. Setelah itu ada zat pengendapan. Yang pertama senyawa hidroksida dan garam. Kedua yaitu barium, strontium, dan kalsium, adalah unsur golongan 2A. Tiga, ada zat-zat yang mengendap sebagai senyawa sulfat. Yang terakhir yaitu warna endapan. Untuk emas berwarna oranye, krom berwarna hijau tua, kromat berwarna merah muda, tembaga berwarna biru, besi 2 berwarna hijau, besi 3 coklat kemerahan, mangan berwarna merah muda. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 4 buah gelas, minyak goreng, minyak telon, air, garam, dan sendok. Langkah yang pertama yaitu memasukkan air secukupnya ke dalam gelas. Kemudian menambahkan garam yaitu 2 sendok. Kemudian diaduk. Hasil dari pengadukan yaitu garam dan air larut. Kemudian kita tambahkan lagi 2 sendok garam. Kemudian kita aduk. Yang terjadi ialah larutan garam tidak larut seutuhnya, namun terdapat endapan di dasar gelas. Yang kedua yaitu memasukkan air ke dalam gelas. Kemudian menambahkan 1 sendok minyak telon. Setelah itu kita aduk. Setelah kita aduk, reaksi yang terjadi ialah air dan minyak telon tidak menyatu. Percobaan selanjutnya yaitu memasukkan minyak goreng ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan 1 sendok minyak telon. Setelah itu kita aduk. Reaksi yang terjadi yaitu minyak telon dan minyak goreng larut. Percobaan yang terakhir yaitu memasukkan minyak goreng ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan 2 sendok garam. Setelah itu kita aduk. Reaksi yang terjadi yaitu garam dan minyak goreng tidak larut.